Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Budianti, ketemu lagi. Hari ini langsung saya mulai saja ya. Hari ini materinya tentang autoimunitas. Sebentar saya share screen dulu. Untuk PPT-nya sudah bisa tampak di layar? Sudah, Bu Lisa. Ya, baik. Langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Autoimunitas. Ini lanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin kan toleransi imunologik. Atau yang berikutnya ini tentang autoimunitas. Autoimunitas didefinisikan sebagai respon imun terhadap antigen diri atau autologus. Autoimunitas itu merupakan penyebab dari penyakit yang penting diperkirakan mengenai kira-kira 2% sampai 5% populasi di negara maju dan prevalensinya beberapa penyakit autoimun ini meningkat. Kerusakan dari jaringan pada penyakit autoimun itu dapat disebabkan oleh autoantibodi terhadap antigen self atau oleh sel T yang autoreaktif terhadap antigen self. Kemudian untuk patogenesisnya, faktor utama dari pengembangan autoimunitas adalah gen kerentanan yang diturunkan serta pemicu lingkungan, misalnya terjadinya infeksi. Nah, dikatakan bahwa gen kerentanan ini mengganggu jalur toleransi diri atau self-tolerance, sehingga menyebabkan limfosit T dan B yang bersifat autoreaktif akan tetap ada. Nah, rangsangan lingkungan itu dapat juga menyebabkan kerusakan sel dan jaringan, serta inflamasi, yang akhirnya akan mengaktifkan limfosit autoreaktif tersebut, sehingga menyebabkan berkembangnya sel T efektor dan autoantibodi yang bertanggung jawab untuk penyakit autoimun. Ini adalah postulat dari mekanisme autoimun. Ini di sini ada kerentanan genetik. Pada model yang diusulkan tentang autoimunitas yang diperantarai oleh sel T yang spesifik organ, berbagai macam lokus genetik itu bertanggung jawab atas kerentanan terhadap autoimunitas. Mungkin karena mempengaruhi pemeliharaan dari self-tolerance. Pemicu lingkungan, misalnya infeksi atau rangsangan inflamasi, mendorong masuknya limfosit ke dalam jaringan, dan terjadilah aktivasi dari APC yang diikuti oleh aktivasi dari sel T yang autoreaktif, sehingga menimbulkan kerusakan dari jaringan. Sehingga nanti akan kerusakan jaringan itu bisa memunculkan penyakit autoimun. Di sini ini kerentanan genetik, kemudian ini gen kerentanan yang menyebabkan kegagalan dari self tolerance. Nah, kemudian untuk reaksi terhadap rangsangan lingkungan di sini terjadi kerusakan dari jaringan dan terjadinya inflamasi. Nah, kerusakan dari jaringan dan inflamasi ini akan memicu aktivasi dari APC, kemudian ini dari limfosit yang autoreaktif tadi itu akan terjadi aktivasi karena dia berikatan dengan ini APC ini dengan MHC ya, dengan MHC di sini. Kemudian terjadi aktivasi, lalu limfosit efektor ini autoreaktif. Nah, selanjutnya ini kerusakan dari jaringan itu dikatakan bisa menyebabkan penyakit autoimun. Kemudian ada faktor genetik. Faktor genetik resiko yang diturunkan pada sebagian besar penyakit autoimun itu dikaitkan pada banyak loci gen atau lokus-lokus gen dengan kontribusi terbesar dibuat oleh gen MHC. Yang jika penyakit autoimun itu mengenai salah satu dari saudara kembar, maka penyakit yang sama kemungkinan lebih besar mengenai saudara kembarnya daripada anggota populasi secara umum.
Tapi di sini harus digarisbawahi bahwa kembar yang dimaksud adalah kembar yang monozigot atau kembar identik, daripada yang kembar dizigot atau yang kembar tidak identik. Nah, banyak penyakit autoimun pada manusia dan hewan peliharaan yang dikaitkan dengan alel MHC tertentu. Ini adalah tabel dari hubungan antara penyakit autoimun dengan alel locus mayor histocompatibility atau MHC. Ini untuk penyakit misalnya ankylosing spondylitis. Ini alel MHC-nya HLA B27. Untuk resiko relatifnya itu 90 kali. Kemudian kalau untuk yang rheumatoid arthritis itu alel MHC-nya HLA-DRB1. Ini resiko relatifnya 4-12 kali. Lalu ada yang DM tipe 1 itu HLA-DRB1, resiko relatifnya 35 kali. Kemudian untuk pemphigus vulgaris ini ada HLA-DR4, resiko relatifnya 14 kali. Nah, dari tabel-tabel ini itu diketahui bahwa alel-alel ini memiliki hubungan yang erat dengan relatif resiko terjadinya autoimunitas. Penelitian terhadap keluarga dan keterikatan menunjukkan bahwa sebentar. Sudah bisa, iya itu untuk PPT-nya sudah. Sudah, Bu Lisa. Kalau bisa diulang di slide sebelumnya, Bu Lisa. Di tirosin fosfatase di mana? Diulang mulai dari mana, Ibu? Ya, setelah ini. Dari tabel ini apa dari yang faktor genetik? Oke, faktor genetik. Oh, baik. Tadi faktor genetik yang sebelumnya tadi patogenitas, ini faktor genetik. Untuk faktor genetik, ini resiko yang diturunkan pada sebagian besar penyakit autoimun itu dikaitkan pada banyak gen atau lokus-lokus gen dengan kontribusi terbesar dibuat oleh gen MHC. Nah, di sini dinyatakan bahwa jika penyakit autoimun itu mengenai salah satu dari saudara kembar, maka penyakit yang sama kemungkinan lebih besar mengenai saudara kembarnya daripada anggota populasi umum yang tidak berhubungan. Tapi digarisbawahi juga bahwa kembar di sini adalah kembar monozigot atau kembar identik daripada yang kembar dizigot. Banyak penyakit autoimun pada manusia dan hewan peliharaan yang dikaitkan dengan alel MHC tertentu. Di sini ada tabel tentang hubungan antara penyakit autoimun dengan alel dari lokus MHC. Di sini untuk penyakit yang ankylosing spondylitis, ini alel MHC-nya HLA-B27 dengan resiko relatif 90 kali. Kalau yang rheumatoid arthritis, MHC alelnya HLA-DRB1 dengan resiko relatif
HLA-DR4 dengan risiko relatif 14 kali. Nah, dari penelitian terhadap keluarga dan keterkaitan itu menunjukkan bahwa kecenderungan untuk terjadinya penyakit autoimun tertentu itu lebih besar pada orang yang memiliki alel HLA yang diwariskan dibandingkan mohon maaf ini tadi Zoom saya tiba-tiba keluar, Bu. Mungkin trouble sinyalnya. Intinya gangguan jaringan dari Ibu, Bu. Soalnya di sini Zoom-nya tetap ada pesertanya yang lain. Iya. Iya, Ya, gitu. mungkin dari sinyal saya ya. Iya, betul, Ibu. Iya. Mohon izin untuk videonya mungkin saya matikan saja ya, karena di sini sinyalnya agak susah sepertinya kalau sambil videonya dinyalakan. Ya, silakan Bu Lisa. Iya. Saya lanjutkan, Bu. Untuk PPT-nya sudah bisa itu ya, ter-share ya? Belum, masih loading. Masih loading, Bu. Iya. Sudah? Sudah. Belum. Belum. Masih jalan. Oh, ya.
Nggak muncul itu, Bu Lisa. Oh ya, baik, sebentar. Bentar. Udah? Masih loading, Bu. Masih loading. Ya. Tuh. Sebentar. Sudah bisa untuk share screen-nya? Masih loading. Aduh. Sudah bisa. Masih loading tuh, Bu Lisa. Oke. Kayaknya. Panitia mungkin saya bisa dibantu ya untuk share screen ya. Untuk Iya. materinya saya kirim ya. Oh iya, baik, Bu. Tapi mungkin kelasnya saya tutup dulu karena ini kebetulan dengan menggunakan HP, Bu, saya login-nya. Oh, Iya. ya. Ya, Dan baik. nanti saya tutup dulu, terus nanti kita masuk lagi gitu mungkin, Bu. Oh gitu. Iya, baik. Enggak apa-apa. Saya sambil Baik. kirim materi sekalian. Iya, baik. Baik. Akhirnya pingsan kayak sing gotong. Mungkin bisa dicoba di unconnect dulu, mungkin komputernya, Bu, baru dikoneksiin lagi. Supaya sinyalnya, jaringannya jadi lancar kembali. Baik.
Mbak ini sudah bisa ter-share ya untuk Oh PPT-nya? iya, udah bisa. Jadi tetap dilanjut saja ya, Bu? Iya, baik. Saya Oke, baik. lanjutkan. Hmm. Untuk Bu Budiantinya sudah hadir? Untuk room Zoom-nya tadi tidak saya tutup, Bu. Oh. Tapi partisipannya ini masih keluar, Mbak. Gimana? Mungkin saya coba chat lagi di grup. Sebentar ya, Bu. Ya. Halo Bu Lisa, ini Ya. Bu Budiantia udah join kembali. Oh, baik. Mohon maaf ya Bu Budianti ya. Tadi sinyalnya trouble. Tidak apa-apa. Lanjut. Ya. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang berhubungan dengan varian genetik. Contoh pertama adalah polimorfisme pada gen yang menyandi tirosin fosfatase PTPN22 atau protein tirosin fosfatase N22 yang dapat menyebabkan aktivasi dari sel B dan sel T yang tidak terkontrol dan berkaitan dengan beberapa penyakit autoimun, misalnya pada rheumatoid arthritis, lupus erythematosus sistemik, dan diabetes mellitus tipe 1. Kemudian varian dari NOD2, sensor mikroblastoplastik imunitas alami yang menyebabkan penurunan pertahanan terhadap mikroba usus yang dikaitkan dengan penyakit ini Crohn, yaitu suatu penyakit usus, peradangan usus pada populasi etnik. Selanjutnya ada polimorfisme lain yang berhubungan dengan berbagai penyakit autoimun, termasuk gen yang menyandi rantai alfa reseptor interleukin 2 atau CD25 yang diyakini berpengaruh pada keseimbangan sel T effector dan regulator. Reseptor untuk sitokin interleukin 23 yang mendorong perkembangan sel TH17 proinflamasi CTLA4, suatu respon penghambat utama pada sel T yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya kemarin. Selanjutnya, beberapa penyakit autoimunitas itu bersifat Mendelian, yaitu disebabkan oleh mutasi pada satu gen yang mempunyai penetrasi tinggi dan menyebabkan autoimunitas pada sebagian besar atau semua individu yang menurunkan mutasi ini. Nah, gen-gen yang dimaksud di sini itu ada ini gen AIRE, terus ada FOXP3, ada FAS, dan CTLA4. Ini adalah tabel tentang itu peran dari gen non-MHC pada autoimunitas. Untuk yang gambar pertama, ini yang gambar A maksud saya, ini adalah gen yang dapat berperan pada penyakit autoimun kompleks secara genetis. Misalnya pada gen PTPN22, kaitan penyakitnya ini ada rheumatoid arthritis dan beberapa penyakit lain. Untuk mekanismenya, yaitu kelainan regulasi dari tirosin fosfatase pada seleksi dan aktivasi dari sel T. Kemudian di sini yang kedua ada gen NOD2. Ini kaitan penyakitnya penyakit Crohn. Terus untuk mekanismenya,
ketahanan yang defect atau kelainan respon pada mikrobia intestinal. Terus ada gen IL23R. Untuk kaitan penyakitnya ada IBD, PS, AS. Untuk mekanismenya komponen reseptor dari LI23, peran dalam perkembangan dan pemeliharaan dari sel T helper 17. Lalu ada gen CTLA4, kaitan penyakitnya T1D, NERA juga. Mekanismenya gangguan checkpoint penghambat dan fungsi dari sel T regulator. Terus ada gen CD25 atau IL2R alpha, kaitan penyakitnya MS, diabetes tipe 1, mekanismenya kelainan pada sel T effector dan atau T regulator. Terus ada gen C2, C4 atau protein komplement, C2, C4, kaitan penyakitnya SLE, mekanismenya jadi efek terjadi defek pada pembersihan kompleks imun atau pada toleransi sel T. Terus ada ini FCG. Ini penyakitnya SLE, mekanismenya defek hambatan umpan balik dari sel B. Kalau yang gambar B atau di tabel B, ini defek dari gen tunggal yang menyebabkan autoimunitas atau penyakit Mendelian. Ini ada gen AIRE yang kemarin itu autoimun, kaitan penyakitnya autoimun polyendokrin syndrome atau APS1, mekanismenya penurunan ekspresi antigen jaringan perifer di timus yang menyebabkan defek eliminasi dari sel T autoreaktif. Kemudian ada gen CTLA4, ini kaitan penyakitnya autosomal dominan immune dysregulation syndrome dengan mekanisme kelainan checkpoint penghambat dan fungsi sel T regulator menyebabkan hilangnya homeostasis dari sel B dan sel T. Lalu ada FOXP3, itu kaitan penyakitnya immune dysregulation, X-linked polyendokrinopathy dan enteropati atau IPEX. Mekanismenya defisiensi pada sel T regulator. Lalu ada FAS, ini kaitan penyakitnya dengan autoimun lymphoproliferative syndrome dengan mekanisme defek apoptosis pada sel T dan sel B autoreaktif di perifer. Selanjutnya ini peranan infeksi dan pengaruh lingkungan yang lain. Infeksi itu dapat mengaktifkan limfosit autoreaktif sehingga memicu timbulnya penyakit autoimun. Infeksi dapat berkontribusi terhadap autoimunitas dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, suatu infeksi pada jaringan dapat memicu suatu respon imun alami lokal yang akan menyebabkan peningkatan produksi kostimulator dan sitokin oleh APC. Nah, APC dari jaringan yang teraktivasi tersebut dapat merangsang sel T autoreaktif yang kemudian bertemu dengan autoantigen di dalam jaringan. Dengan kata lain, infeksi itu akan merusak toleransi dari sel T dan mendorong aktivasi dari limfosit autoreaktif. Selanjutnya, yang kedua, beberapa mikroba infeksius dapat menghasilkan antigen peptida yang serupa dan bereaksi silang dengan autoantigen. Untuk reaksi silang, ini antara antigen mikroba dan autoantigen ini dinamakan dengan mimikri molekuler. Meskipun peran mimikri molekuler itu pada autoimunitas telah membuat para ahli imunologi itu bingung atau takjub, itu makna sesungguhnya pada perkembangan sebagian besar penyakit autoimun itu masih belum diketahui. Kalau ini yang mimikri molekuler itu. Kemudian yang ketiga ada respon imun alami terhadap infeksi itu dapat mengubah struktur kimia autoantigen. Contohnya beberapa jenis infeksi periodontal itu dikaitkan dengan rheumatoid arthritis. Dikatakan bahwa respon dari inflamasi akut dan kronik terhadap berbagai bakteri dapat menyebabkan konversi enzimatik arginin menjadi sitrulin pada protein diri atau self protein
Dan protein tersitrulinasi itu dikenal sebagai agen asing, sehingga dapat memicu timbulnya respon imun adaptif. Selanjutnya ini infeksi itu juga dapat merusak jaringan dan melepaskan antigen yang dalam keadaan normal terlindungi dari sistem imun. Misalnya beberapa antigen yang terlindungi, misalnya di testis dan mata, itu kan normalnya tidak dapat dilihat oleh sistem imun atau diabaikan. Tapi pelepasan antigen itu terjadi karena itu adanya trauma atau infeksi. Nah, itu bisa juga mengawali timbulnya reaksi autoimun terhadap jaringan tersebut. Selanjutnya, jumlah yang banyak serta komposisi mikroba komensal normal di usus, kulit, dan tempat lainnya atau mikrobiom dapat berpengaruh pada kesehatan sistem imun dan pemeliharaan self-toleran. Nah, ini adalah gambar dari mekanisme di mana mikroba dapat mendorong terjadinya autoimunitas. Untuk yang gambar A, ini dalam keadaan normal, pertemuan antara sel T yang mature dengan autoantigen yang disajikan oleh resting tissue antigen presenting cell atau APC menimbulkan toleransi di perifer. Kalau yang gambar B, ini menunjukkan bahwa mikroba itu dapat mengaktifkan APC untuk mengekspresikan kostimulator, dan bila APC ini menyajikan autoantigen, sel T spesifik akan diaktifkan dan bukan menjadi toleran, dan timbullah autoimunitas. Untuk yang C, gambar C, beberapa antigen mikrobial itu dapat bereaksi silang dengan autoantigen atau yang tadi disebut dengan mimikri molekuler. Nah, oleh karena itu, respon dari sistem imun yang diawali oleh mikroba ini akan ditujukan secara langsung ke sel dan jaringan diri atau jaringan self ya. Seperti ini. Nah, ini nanti juga memicu terjadinya autoimunitas. Nah, untuk kesimpulannya, penyakit autoimun terjadi karena kegagalan toleransi diri atau self-tolerance. Banyak faktor berperan pada autoimunitas, termasuk pewarisan gen, kerentanan, serta pemicu lingkungan, misalnya terjadinya infeksi. Banyak gen yang berperan terhadap perkembangan autoimunitas. Hubungan paling kuat adalah gen HLA dengan berbagai penyakit autoimun tergantung sel T. Infeksi merupakan predisposisi autoimun karena menyebabkan inflamasi dan perangsangan ekspresi kostimulator atau karena reaksi silang antara antigen mikrobial dan autoantigen. Sekian untuk penjelasan tentang autoimunitas. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bu Budianti? Terima kasih Bu Lisa atas penjelasannya. Ya. Yang ingin saya tanyakan Bu Lisa, tadi ada gen MHC dan gen HLA, apakah sama atau bagaimana Bu Lisa? Gen MHC dan gen HLA itu yang dimaksud sama sebenarnya kan. Kalau HLA itu kan MHC yang ada di manusia kan. Tuh, sebenarnya sama. Berarti MHC itu berarti kalau saya tangkap, berarti kalau gen yang memproduksi MHC adalah namanya gen HLA gitu ya Bu Lisa ya? Bukan. Jadi MHC atau Mayor Histocompatibility Complex ya. Nah, itu adalah sebutan secara umum. Nah, tapi MHC pada manusia itu namanya adalah HLA, Human Leukocyte Antigen. Oh, gitu. Jadi beda penyebutan saja sebenarnya ya. HLA itu sama dengan MHC. MHC-nya manusia begitu. Ya. Ini mungkin sebenarnya lebih ke imunologi dasar Bu Lisa, tapi saya kurang mengerti yang tadi di patogenesis itu ada gambar yang patogenesis Bu Lisa, yang ada APC kemudian melalui MHC kemudian mengaktifasi sel T kalau tidak salah ya. Nah itu jalurnya gimana Bu Lisa untuk penjelasannya? Ini lebih imunologi dasar sih, cuman biar saya lebih yakin aja pemahaman saya. Nah ini fungsinya MHC di sini bagaimana Bu Lisa? Ini ya? Ya ini benar.
Nah, fungsi MHC itu kan dia untuk menangkap APC itu. Nah, untuk MHC sendiri, ini itu ya menyinggung imunologi dasar ya Bu. Ya. Untuk MHC kan MHC itu kan ada 2 tipe ya, MHC 1 dan MHC 2. Di mana MHC 1 itu nanti kan dia akan menangkap antigen-antigen yang intraseluler, misalnya pada virus seperti itu. Kalau yang MHC 2 dia akan menangkap antigen-antigen yang ekstraseluler gitu ya Bu ya. Untuk MHC 1 dan 2. Kemudian untuk APC-nya sendiri, untuk APC-nya yang berikatan dengan MHC 1 dan 2 ini juga tidak sama. Untuk APC yang berikatan dengan MHC 1 itu adalah semua sel yang memiliki inti. Kalau yang berikatan dengan MHC 2 itu adalah sel dendritik, makrofag, sel B itu. Nah, untuk yang di sini, nah itu sebenarnya mirip dengan terjadinya penangkapan antigen yang biasa itu. Jadi fungsi MHC di sini ini menangkap antigen yang dipresentasikan oleh sel dendritik. Kalau di sini gambarnya seperti ini kan sel dendritik. Jadi MHC di sini itu menangkap kompleks ikatan dari antigen dan MHC begitu. Nah, setelah bagaimana? Berarti MHC ini sebenarnya dia beredar di dalam sel gitu ya, Bu Lisa ya? Atau di luar sel? Nah, MHC ini berada di dalam sel. Jadi MHC itu dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Oh. Sebentar, saya share screen tentang MHC. Kebetulan saya ada materi tentang MHC. Sebentar. Nah, ini untuk MHC. Ini sudah tershare ya, Bu ya? Atau masih Jalan. masih jalan? Jalan. Berarti fungsi dari MHC itu adalah apa benar untuk mengaktifkan imunitas seluler begitu Bu Lisa? MHC. Jadi dia kan sudah menangkap APC yang berisi antigen. Ya. Iya kan? Ya. Setelah ditangkap oleh MHC, terus rangkaian jalur imunologinya itu bagaimana lagi Bu Liza? Kan sudah ditangkap oleh MHC, sudah menangkap tuh APC yang ada antigennya. Terus? Nah, setelah dia ditangkap, setelah MHC, setelah kan APC terus terus dia itu MHC kan ya. Nah, habis terbentuk itu nanti dia dipresentasikan ke sel limfosit. Jadi kalau untuk yang MHC 1 itu nanti akan dipresentasikan ke sel T yang T sitotoksik. Kalau yang MHC 2 itu akan dipresentasikan ke limfosit T helper begitu. Berarti kalau pertanyaannya adalah, saya pernah ditanya oleh penguji siapa yang bertugas untuk menghubungkan antara MHC dengan sel T. Berarti MHC ini berarti ya Bu Liza ya? Yang menghubungkan antara apa dan apa pun, mohon maaf. APC dan sel T. Jadi APC sudah menangkap antigen nih. Nah, bagaimana caranya supaya sel T teraktivasi? Berarti melalui MHC ya? Ya, betul sekali. Karena APC itu tidak bisa langsung mempresentasikan ke sel T, ke limfosit. Dia butuh MHC. Harus MHC. Iya, harus kompleks MHC antigen. Nah, berarti kalau misalnya ada kerentanan genetik di gen HLA, maka bisa jadi ini merupakan celah dari jalur infeksi juga gitu, Bu Liza ya? Iya, celah untuk infeksi dan autoimunitas. Begitu. Oke, sudah paham Bu. Terus satu lagi tadi, oh ya, udah berarti terjawab. Jadi bisa saja bisa faktor pemicunya itu bisa dalam satu kondisi itu bisa dupleks ya Bu. Jadi diawali dengan infeksi, kemudian ternyata pada jalur infeksi, kemudian ada kerentanan genetik di HLA, maka akan memicu penyakit autoimun juga gitu ya. Iya, benar sekali Bu. Kemudian untuk MHC sendiri, untuk MHC
bisa dikenalkan ke limfosit, MHC ini butuh kestabilan. Jadi ketika MHC itu berada pada kondisi kosong atau dia tidak mengikat antigen apapun, itu dia juga tidak bisa dikenali oleh limfosit. Jadi MHC ini untuk mencapai kondisi stabil dia harus berikatan dengan antigen. Nah, ketika dia sudah stabil nanti barulah terpresentasi ke membrannya itu, di membrannya itu, lalu nanti akan ditangkap oleh limfositnya itu tadi, tergantung dari jenis MHC-nya gitu. Terus satu lagi Bu Liza, yang limfosit autoreaktif itu maksudnya gimana Bu Liza? Sel T-nya banyak berproliferasi atau banyak teraktivasi? Autoreaktif itu maksudnya gimana? Sel T yang autoreaktif ya. Nah, dia itu berproliferasi secara lebih dari yang dibutuhkan. Makanya dia nanti kan akhirnya itu lebih, kalau harusnya kan dia itu kan, dia kalau yang kita bahas yang kemarin kan ada sifat dari sel T itu kan dia hanya terproduksi ketika dia dibutuhkan dan bisa menghentikan itu. Nah, ketika dalam keadaan autoreaktif, maka dia itu kondisinya itu berproliferasi yang sangat banyak. Selain itu, dia juga memiliki afinitas yang tinggi, sehingga nanti akhirnya semua-muanya itu kayak dikenal sebagai antigen gitu. Autoreaktif dia. Berarti dengan kata lain jumlah sel T-nya akan meningkat juga ya Bu Liza ya? Iya. Nah, dengan kata lain juga kalau kita melakukan pemeriksaan darah di pasien dengan autoimun, apa akan selalu kita menemukan leukosit yang meningkat Bu Liza? Leukosit yang biasanya seperti itu kalau pada penyakit autoimun. Autoimun ya. Oke. Sudah sampun mengerti Bu Liza. Iya, baik. Untuk materi autoimun itu ini memang itu sedikit sebenarnya, karena kan ini kan dia itu tadi kan faktor genetik sangat mempengaruhi, terus untuk faktor lingkungan juga seperti yang tadi itu. Tapi kebanyakan karena faktor genetik memang karena HLA-nya itu tadi. Kebanyakan seperti itu. Yang penting sudah paham basicnya dulu Bu Liza ya? Iya, baik. Untuk besok kita insya Allah akan lanjut tentang itu ya Bu, respon imun terhadap tumor sama jaringan transplantasi ya. Itu materi yang besok. Mungkin lebih panjang daripada yang ini. Ya. Materi ini, ya. Sudah ya Bu Dianti? Sudah paham Bu Liza, terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf ya Bu, hari ini untuk Zoom-nya banyak trouble. Jadi waktunya banyak tersita. Ya. Baik, saya akhiri ya Bu untuk materi hari ini. Ya, baik. Terima kasih. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu besok insya Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Liza. Saya izin live. Oke, sama-sama Bu.